Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar semuanya? Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Semangat kan belajar hari ini? Semangat, Bu. Harus dong, karena kunci belajar itu semangat. Kalau misalnya kita nggak semangat, pasti kita nggak akan dapat ilmunya. Jadi harus semangat ya. Oke, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Saya minta Faisal untuk memimpin doa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Faisal. Selanjutnya Ibu mau absen satu persatu ya. Yang Ibu panggil jawab hadir. Adila Dwi Septia, Hadir, Bu. Anggi Lestari, Hadir, Bu. Debbie Meliana Pertiwi, Hadir, Bu. Elsie Solihah, Hadir, Bu. Faisal Humam, Hadir, Bu. Muhammad Husni Izulhaq. Dia tidak hadir, Bu. Tadi pagi dia menghubungi saya bahwa dia sakit. Oh gitu ya. Harusnya Husni mengonfirmasi ke Ibu. Oke, tidak apa-apa. Berarti yang tidak hadir hanya Husni ya. Oke, kali ini kita akan masuk ke materi MEAN, modus dan median. Sebelum itu Ibu mau mengulas sedikit materi kemarin. Coba tentang apa dan siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Jadi kemarin itu membahas tentang data, pengumpulan data, sampel, dan populasi. Coba sedikit jelaskan Adila. Data itu merupakan kumpulan datum, di mana datum itu merupakan data tunggal dan ada dua, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Untuk cara mengumpulkan data itu bisa dengan observasi langsung maupun tidak langsung. Dan sampel itu merupakan bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang ada dalam populasi. Sedangkan populasi itu merupakan seluruh objek yang diteliti dan memiliki sifat tertentu. Berarti Adila sudah memegang poin 20. Oke, langsung masuk ke materi. Ada yang sudah pernah baca atau memahami mengenai materi ini? Saya, Bu. Min itu rata-rata dari sebuah data. Kalau modus itu nilai yang sering muncul dari suatu data, dan median merupakan nilai tengah dari suatu data. Sedangkan jangkauan itu adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Kemudian kalau jangkauan, kuartil merupakan ukuran yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama, dan jangkauan interkuartil merupakan selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Betul sekali. Oke, Ibu sudah mengirimkan files ya. Itu merupakan tugas laporan kali ini. Nah, kalian itu dituntut untuk mengumpulkan dan mengolah data. Nah, akan Ibu paparkan sedikit. Nah, di sini kita akan membahas tentang MEAN, median, dan modus serta menghitung jangkauan kuartil dan jangkauan interkuartil. Nah, data tapi di sini kita data tunggal terlebih dahulu ya. Data kelompok di pertemuan selanjutnya. Oke ya semuanya, di sini sebelum kalian mengerjakan tugas laporan yang sudah Ibu bagikan, kita masuk dulu ke materi statistika. Kita pelajari terlebih dahulu. Yang pertama di sini kompetensi dasar apa sih yang harus dicapai? Itu menentukan MEAN atau rata-rata, median dan modus data tunggal serta penafsirannya. Nah, yang kedua itu indikator pencapaian kompetensinya itu apa sih? Nah, yaitu menentukan rata-rata, median, modus data tunggal serta penafsirannya. Dan yang kedua itu menentukan jangkauan suatu data, jangkauan kuartil dan jangkauan interkuartil. Tujuan pembelajarannya apa sih? Nah, yang pertama itu menentukan rata-rata, median dan modus, dan yang kedua itu menentukan jangkauan suatu data, jangkauan kuartil dan jangkauan interkuartil. Lalu
Di sini kita mempelajari terlebih dahulu mengenai mean, median, dan modus. Apa sih itu mean? Nah, mean itu adalah nilai rata-rata. Rumusnya itu jumlah data dibagi banyak data. Ini untuk data tunggal. Kita di sini mempelajari data tunggal terlebih dahulu ya, sebelum ke data kelompok. Nah, yang kedua ini median. Median itu adalah nilai tengah suatu data. Nah, nilai tengah suatu data ini rumusnya itu data ke n plus 1 dibagi 2. Ini juga untuk data tunggal. Ini rumus data tunggal. Nah, yang ketiga itu modus. Nah, modus di sini nilai yang sering muncul dari suatu data. Dalam data tunggal itu mudah mencari modus, tinggal misal ada suatu data, di dalamnya misal ada angka 1, 2, 3, 3, 3, 4. Nah, nilai yang sering muncul itu berapa? Kan 3. 3 ada 3 kali ya. Ada 3, berarti ya modusnya itu adalah 3. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana cara menyelesaikan soal mean, median, dan modus. Nah, yang pertama itu kita menghitung contoh soal mean terlebih dahulu. Misalnya di sini terdapat soal 2, 3, 5, 5, 5, 7, 7, 9. Di sini kita akan mengetahui rata-rata dari sebuah data ini ya. Mean itu merupakan nilai rata-rata. Rumusnya itu jumlah data dibagi banyak data. Nah, jumlah data, jumlah dari data ini berapa? Jumlah total ya. 2 tambah 3, 5. 5. Nah, 5 kan di sini ada 4. Jadi 5 kali 4, 20. 7 tambah 7, 14. 20 tambah 14, 34 tambah 9, 43. Nah, 43 per dibagi 8. Dari mana 8? 8 ini dari banyaknya data. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. Ya. 43 dibagi 8 sama dengan 5,375. Jadi rata-rata mean dari suatu data ini adalah 5,375. Selanjutnya kita masuk ke median. Median itu apa tadi di PowerPoint? Nah, median itu merupakan nilai tengah dari suatu data. Nah, rumusnya itu tadi yang tertera di PowerPoint itu hanya untuk data untuk bilangan ganjil. Nah, kok bisa gitu Bu? Kok beda? Bedanya itu karena menghitung data ganjil dan genapnya itu ada rumus tertentu, ada rumus masing-masingnya. Nah, untuk data ganjil, selanjutnya kita akan menghitung data median. Nah, kan tadi median itu ada 2 ya. Ada untuk data ganjil dan untuk data genap. Nah, rumusnya itu kan untuk data ganjil median X N plus 1 per 2. Ini untuk data ganjil. Untuk data genapnya bagaimana Bu? Nah, data genapnya untuk data genapnya median 1 per 2 X N per 2 ditambah X N plus 1 per 2. Ini untuk menghitung median data genap. Hanya rumus saja kan tidak akan mengerti apabila nanti ada soal mengenai median. Sekarang kita aplikasikan rumus ini ke dalam soal ya. Oke, di sini kita masuk ke contoh soal dari suatu median ya. Nah, misal di sini ada jumlah kelereng. Contoh median. Di sini misal ada jumlah kelereng 5. Yang datanya itu 5, 6, 7, 3,
2. Di sini kita akan mencari sebuah median. Ini merupakan data ganjil ya, karena banyaknya data itu 5. Jadi kita menggunakan rumus data ganjil. Rumus data ganjil itu berarti mean X N plus 1 per 2 sama dengan X. X itu X, N nya berapa? 5 kan? 5 ditambah 1 dibagi 2. X, 5 tambah 1 6 bagi 2 3. X 3, berarti data ketiga dari suatu data ini berapa? Kita urutkan dulu. Berarti 2 3 5 6 7. Data ketiga berapa? 1 2 3. Berarti 5 ini merupakan median. Oke ya, selanjutnya kita akan menghitung median data genap ya, contoh median data genap. Misal di sini ada data tinggi badan siswa yang datanya itu 172. Ini data genap ya, karena jumlah banyaknya data ini adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 merupakan bilangan data genap. Nah, di sini kita akan menghitung median. Nah, rumus median data genap itu kan median X 1 per 2 X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1 ya. Ini rumusnya, kita aplikasikan setengah X N nya berapa kan? 10 tadi, karena banyaknya datanya 10 bagi 2 ditambah X 10 bagi 2 ditambah 1. Nah, setengah X 10 bagi 2 kan 5, berarti X 5 ditambah X 10 bagi 2 5 tambah 1 6, berarti X 6. Kita urutkan dulu datanya, karena kita ingin mengetahui data ke-5 dan data ke-6 harus mengurutkan terlebih dahulu data yang ada. Kita urutkan urutan 160 165 167 169 170 171 172 173 175 180. Ada 10 dan 1 bertiga 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 data ya. Nah, kita akan mencari data ke-5 dan data ke-6. Kita cari data ke-5 1 2 3 4 5. Ini data ke-5. Data ke-6 setengah 5. Berarti di sini kan. Ini data ke-6. Kita hitung ya. Ke sini setengah X5 ditambah X6. Setengah X5 nya berapa? Kan 170 ditambah X6 nya 171. Setengah 170 ditambah 171 berapa? 341 kan? 341 dibagi 2 berarti 170,5. Ini mediannya. Paham ya? Lalu selanjutnya itu mengenai jangkauan. Jangkauan itu merupakan selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil yang ada dalam data. Nah, di mana jangkauan tersebut
dirumuskan sebagai jangkauan sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil ya. Nanti kita lihat terlebih dahulu dalam penjelasannya. Sekarang kita akan menghitung jangkauan ya. Kita tadi sudah menghitung median ya. Ini median data genap. Kita hapus, kita gunakan data yang sudah diurutkan saja. Karena jangkauan itu merupakan selisih antara data terbesar dengan data terkecil ya. Berapa? 70 dan 171. Nah, ya. Jangkauan. Ini contoh. Ya tadi apa? Data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesar di sini berapa? Berarti kalau jangkauan itu bisa juga disebut range ya. Range X itu data, X maksimal dikurangi X minimum ya. X max data terbesarnya berapa? 180 dikurangi data terkecil 160. 180 kurangi 160 berarti 20. Paham ya? Gampang. Kuartil jangkauan. Mohon maaf. Kita mencari sekarang menghitung kuartil. Ya, sekarang kita menghitung kuartil. Lalu selanjutnya jangkauan kuartil dan jangkauan interkuartil. Nah, di sini jangkauan kuartil adalah ukuran yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama dalam suatu data yang memiliki ukuran cukup besar, dan nilai-nilai kuartil dapat ditentukan dengan rumus yang pertama itu letak QI sama dengan data ke I per 4N plus 1. I itu merupakan kuartil ke 1, 2, 3, 4, atau 5, 6, dan yang lainnya, dan seterusnya. N itu banyaknya suatu data ya. Selanjutnya itu jangkauan interkuartil. Nah, selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah, sehingga dirumuskan itu QR sama dengan Q3 dikurangi Q1. Berarti di sini kita menghitung terlebih dahulu jangkauan kuartil agar bisa menghitung jangkauan interkuartil. Oke, di sini kita akan menghitung jangkauan kuartil. Nah, di rumus jangkauan kuartil itu QI sama dengan I per 4N plus 1 ya. Nah, ini datanya ada berapa? Jumlah banyaknya data itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 data. Nah, kita akan mencari data berapa sih data ke-1, data kedua, dan data ketiga. Q1 dulu ya. Nah, sekarang I-nya ke 1 kan, 1 per 4. N-nya berapa kan? 11. 11 ditambah 1. Nah, 1 per 4, 11 tambah 12. 12 bagi 4, 3. Berarti data ke-3. Ya, data ketiga. Data ketiga berapa? 1, 2, 3. Di sini ya. Ini Q1. Berarti datanya itu itu tuh 7. Nah, lalu Q2. Kita mencari Q2. Berarti ini kan 1 per 4. Berarti sini 2 per 4 ya. 2 per 4 N plus 1. Langsung aja 11 tambah 1 ya. Nah, berarti 2 per 4 12. Nah, sini 12 kali 2 24. 24 dibagi 4 berapa? 6 ya. Berarti data ke-6. Data ke-6 berapa? Ini kan data ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini di sini Q2 ya. Berarti lah 8. Berarti kita sudah menemukan Q1-nya itu 7, Q2-nya itu 8. Sekarang satu lagi Q3. Berarti langsung ya 3 per 4 11 tambah 1. 3 per 4 12 ya.
Agar gampang, kita coret aja. Kita bagi ya, pembagian. Di sini kan habis. Berarti di sini 12 bagi 4 kan 3. Berarti 3 kali 3. Data ke 9 ya. Data ke 9. Data ke 9 berapa? Di sini kan data ke 6 nih. Di sini aja udah data ke 6. Tinggal 7, 8, 9. Berarti di sini Q3. Berarti Q3 berapa? 11. Jadi Q1-nya 7, Q2 8, dan Q3 11. Kita langsung ke jangkauan interkuartil. Rumusnya itu jangkauan interkuartil itu Q_D sama dengan Q3 dikurangi Q1. Nah, berarti sebelum kita menghitung jangkauan interkuartil, berarti kita harus menghitung dulu jangkauan interkuartil karena kita mencari Q3 dan Q1-nya berapa ya. Nah, Q3-nya berapa? Kan udah ketemu 11. 11 dikurangi Q1-nya tuh 7. 11 kurangi 7 4. Berarti jangkauan interkuartilnya 4 dan jangkauan kuartilnya ada 3 data, Q1, Q2, dan Q3 masing-masing itu 7, 8, dan 11. Paham ya semuanya? Apakah semuanya paham? Paham, Bu. Nah, sekarang kalian buka filenya ya di sana. Di sana sudah tertera tugasnya apa yang harus kalian lakukan. Nah, Ibu kasih waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan tugasnya. Nah, Ibu ganti untuk datanya terserah kalian. Mau data apa saja, tidak harus data berat badan. Yang penting itu data harus kalian hitung. Waktu pengerjaan tugas. Bagaimana? Apakah ada yang mengalami kesulitan? Sudah selesai semuanya? Oke, kali ini Ibu minta perwakilan ya 2 orang untuk mempresentasikan hasil laporannya. Siapa yang mau? Saya, Bu. Satu laginya? Saya, Bu. Oke, Debbie dan Anggi silahkan. Di sini saya mengambil data 2, 4, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Nah, bisa menentukan mean, modus, dan median, serta jangkauan kuartil, dan jangkauan terkuartil. Yang pertama mean. Mean itu adalah jumlah data per banyak data. Nah, berarti jumlah datanya itu kan 53, banyaknya data itu 8, jadi 44,25. Lalu median, karena ini merupakan data genap, jumlah banyaknya datanya itu 8, jadi kita menggunakan rumus median setengah X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1. Dimasukkan semua ke dalam rumus, menjadi hasilnya itu 7. Lalu modusnya itu data yang paling baik itu 7. Selanjutnya, jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesarnya itu 10, data terkecilnya itu 2, jadi 10 dikurangi 2, 8. Nah, jangkauan kuartil rumusnya itu I per 4 N plus 1. Di sini sudah dimasukkan semua ke dalam rumus. Q1 mendapatkan 4 datanya itu data kedua yaitu 4, lalu Q2 itu data ke 4,5, jadi 7 tambah 7 14 dibagi 2 7, lalu Q3 itu 9. Nah, jadi didapat Q1 nya 4, Q2 nya 7, Q3 nya 9. Nah, untuk jangkauan interkuartil itu Q3 dikurangi Q1, Q3 nya 9, Q1 nya 4, 9 dikurangi 45. Terima kasih. Terima kasih Debbie. Selanjutnya silahkan Anggi. Menghitung mean, modus, dan median data tunggal. Contoh soal. Hasil ulangan mata pelajaran IPA yang didapat dari salah seorang murid selama 1 semester adalah 7,5, 8, 7, 6,5,
7, 7, 6,5, 8, 7,5, 8, 7, 7. Berapa nilai rata-rata atau min, modus, dan median dari data tunggal di atas? Nah, yang pertama kita cari minnya dulu atau nilai rata-rata, yaitu kita urut kita tambahkan. Jadi datanya itu kan 7,5 ditambah 8 tambah 7 tambah 6,5 tambah 7 tambah 7 tambah 6,5 tambah 8 tambah 7,5 tambah 8 tambah 7 tambah 7 dibagi 12 karena datanya ada 12. Jadi totalnya 87 dibagi 12. Jadi nilai rata-rata min yang didapat murid tersebut adalah 7,25. Selanjutnya median. Untuk menentukan median, maka data di atas harus kita urutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu dari 6,5, 6,5, 7, 7, 7, 7, 7, 7,5, 7,5, 8, 8, 8. Setelah data diurutkan, maka selanjutnya kita dapat mencari nilai tengah dari data tersebut. Dan karena banyaknya data, jumlahnya genap atau 12, maka nilai tengah menjadi 2 nilai, yaitu nilai 7 dan 7. Maka mediannya itu 7 tambah 7 dibagi 2. Hasilnya 14 dibagi 2 yaitu 7. Jadi mediannya 7. Selanjutnya modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dan dari data di atas didapat bahwa data nilai yang sering muncul adalah nilai 7 sebanyak 5 kali. Jadi modusnya itu 7. Selanjutnya jangkauan. Jangkauan itu rumusnya R sama dengan X max dikurang X min. X max-nya itu kan nilainya 8 dikurang X min-nya itu 6,5. Jadi 8 jangkauan ada 2, yaitu jangkauan kuartil dan jangkauan interkuartil. Nah, jangkauan kuartil kita harus nentuin dulu Q1, Q2, dan Q3-nya. Nah, yang pertama Q1. Karena Q1 jadi 1/4, rumusnya N tambah 1. Nah, sama dengan 1/4, N-nya itu datanya ada 12, jadi 12 tambah 1. Jadi 1/4 dikali 13 hasilnya 3,25. Nah, 3,25 itu ada di X3 atau data ketiga. Nah, data ketiga itu hasilnya 7. Nah, Q2-nya yaitu 2/4, 12 tambah 1. Nah, sama dengan karena 2/4 kita sama-sama dibagi 2, jadi hasilnya 1/2 dikali 13, maka hasilnya 6,5. Nah, 6,5 itu ada di data ketiga yaitu 7. Nah, ketiga yaitu sama 3/4, 12 tambah 1. 3/4 dikali 13 hasilnya 39/4 atau 9,75. Nah, 9,75 ada di data ke-10 yaitu nilainya 8. Nah, jadi didapat Q1-nya dapat nilai 7, Q2-nya dapat nilai 7, Q3-nya dapat nilai 8. Lalu jangkauan interkuartilnya itu rumusnya Q_D sama dengan Q3 dikurang Q1. Sama dengan Q3-nya itu nilainya 8 dikurang Q1-nya 7. Jadi 8 dikurang 7 sama dengan 1. Terima kasih juga Anggi. Sebelum mengulas presentasi teman kalian, ya, untuk yang lainnya nanti mempresentasikan tugas hasil laporannya lewat video dan dikumpulkan videonya via grup WhatsApp. Nah, laporannya itu dikumpulkan di grup WhatsApp, diberi nama dan kelas laporannya juga ya.
Nah, batas waktu pengerjaannya itu sampai pukul 2 siang. Nah, di sini kalian ada waktu 3 jam untuk mulai pekerjaan, membuat video presentasi. Nah, cukup singkat saja, tidak usah diedit segala macam ya. Nah, Debbie dan Anggi tidak perlu mengumpulkan videonya karena sudah presentasi tadi. Hanya mengumpulkan laporannya saja. Paham ya semuanya? Nah, untuk presentasi Anggi dan Debbie bagus. Nah, mereka sudah memahami materi mengenai mean, modus dan median. Nah, hanya dalam segi penyampaiannya masih kurang, tapi tidak apa-apa, namanya juga kita lagi belajar. Ibu tetap apresiasi ya. Yang lainnya juga bisa mempresentasikannya nanti via video. Nah, sudah paham ya semuanya mengenai materi kali ini. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas mengenai materi yang sama, tetapi untuk data kelompok. Tadi kita data tunggal. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kali ini? Saya, Bu. Min itu rata-rata dari sebuah data. Kalau modus itu nilai yang sering muncul dari suatu data, dan median merupakan nilai tengah dari suatu data. Sedangkan jangkauan itu adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Kemudian kalau jangkauan, kuartil merupakan ukuran yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama, dan jangkauan interkuartil merupakan selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Iya, betul sekali. Terima kasih Elsie. Alhamdulillah ya, pelajaran kali ini sudah selesai. Nah, terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran Ibu dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapat ini bisa nanti kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat terus buat kalian. Jangan lupa di kondisi pandemi seperti ini, kalian harus tetap menjaga jarak, tetap memakai masker apabila keluar rumah, dan jangan lupa selalu mencuci tangan ya. Kita cukupkan ya pertemuan kali ini. Kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.